Sekarang kita akan belajar tentang demografi, arti dan tujuannya di dalam pembelajaran kita dalam satu semester ini. Pada hari Kamis yang lalu, saya sudah paparkan kepada kelas semua bahwa ilmu demografi ini atau ilmu kependudukan ini memang menjadi mata kuliah wajib bagi sarjana kesehatan masyarakat, dan memang kita sudah paparkan untuk aturan-aturan di kelas kita pada satu semester ini. Nah, ini adalah bahan susulan untuk perkuliahan kita yang kemarin memang belum sempat untuk saya paparkan. Jadi hari ini kita akan belajar arti dan tujuan dari demografi atau ilmu demografi atau ilmu kependudukan. Ya, secara garis besar saya akan tampilkan definisi demografi, ruang lingkup demografi, pembagian ilmu demografi, manfaat demografi, serta demografi dan kesehatan masyarakat. Secara etimologi, demografi itu berasal dari bahasa Yunani, yaitu dari kata demos dan graphein. Demos artinya rakyat atau penduduk, sedangkan graphein itu menulis. Maka demografi itu artinya adalah tulisan-tulisan mengenai rakyat atau penduduk. Nah, istilah demografi ini pertama kali dipakai oleh Achille Guillard ya dalam bukunya berjudul Elements de Statistique Humaine on Demographic Compares tahun 1885. Jadi ini pertama kali istilah demografi dikeluarkan ya tahun 1885. Nah, seiring berkembangnya ilmu ini sampai pada terakhir, maka demografi ini kemudian sama dengan ilmu kependudukan, yaitu tentang population study ya, studi tentang populasi, apakah itu berupa numerik ataupun itu berupa studi kualitatif. Jadi demografi nanti ada pembagian ilmunya. Nah, ini berbagai definisi demografi yang sudah sangat lama ya, tahun 1959 oleh Hauser dan Duncan. Demographic is the study of the size of territorial and composition of populations, changes therein, and the component of such changes which may be identified as nationality, territorial movement atau migration, and social mobility, changes of states. Jadi ini tentang studi tentang jumlah persebaran teritorial, komposisi penduduk, perubahan serta sebab-sebabnya yang biasa timbul karena natalitas. Yang dimaksud dengan natalitas adalah kelahiran, kemudian pergerakan teritorial atau migrasi, dan mobilitas sosial. Sedangkan Bogue tahun 1969, saya bacakan langsung seperti tertulis ya. Ini kayaknya ini bahasa-bahasa luar ya. Jadi menurut Bogue itu sendiri, demography is the mathematical and statistical study of the size, compositions, and spatial distribution of human population and of changes over time in the aspect through the operation of the 5 process of fertility, mortality, marriage, migration, and social mobility. Atau bahasa Indonesianya diterjemahkan yaitu studi matematika dan statistika tentang ukuran, komposisi, dan distribusi populasi manusia dan perubahannya melalui proses kelahiran, kematian, pernikahan, perpindahan, dan pergerakan penduduk. Maka kita sampai nanti lulus, sampai menjadi sarjana kesehatan masyarakat, kita akan terus mempermasalahkan urusan kelahiran, kematian, pernikahan, perpindahan, dan pergerakan penduduk. Jadi ini sangat erat kaitannya dengan kesehatan masyarakat. Nah, apa ruang lingkup dari ilmu demografi atau komponen dari demografi, yaitu fertilitas atau kelahiran, kematian atau mortalitas, perpindahan penduduk atau migration, dan ada 2 faktor penunjang yaitu mobilitas sosial dan tingkat perkawinan. Nah, ilmu demografi sendiri ada dibagi 2. Yang pertama demografi formal, ada demografi sosial. Sebenarnya ini sangat tergantung kepada textbook ya. Jadi ada yang berbeda. Ada textbook yang membedakan antara demografi dengan ilmu kependudukan. Ada yang menyatukannya menjadi demografi saja, atau ada yang menyatukan menjadi ilmu kependudukan di mana di dalamnya ada demografi. Nah, tapi saya lihat pada literatur terbaru
bahwa demografi itu sudah dibagi menjadi dua, yaitu demografi formal atau pure demography, yaitu demografi yang dilakukan dengan menggunakan analisis matematis dan perhitungan statistik atau statistik penduduk. Sedangkan demografi sosial atau sociological demography itu demografi yang dilakukan berdasarkan analisis atau pendekatan kualitatif. Jadi dia lebih banyak menerangkan aspek-aspek kependudukan secara deskripsi analitik. Jadi pada beberapa textbook demografi itu ya hanya berbicara tentang kuantitatif atau analisis matematis atau perhitungan statistik atau memproyeksikan atau membuat modeling-modeling untuk terkait dengan kependudukan. Nah, kemudian hal-hal yang bersifat kualitatif itu disebut dengan ilmu kependudukan, di mana dalamnya ada politik, ada ekonomi, ada sosial yang dikaitkan dengan demografi atau kelahiran, kematian, serta perpindahan penduduk tadi ya, komponen tadi. Nah, tapi ada juga textbook yang menyatukannya menjadi demografi itu akhirnya menjadi dua, yaitu cabangnya demografi formal dan demografi sosial. Nah, apa tujuannya atau manfaat kita belajar demografi? Yaitu yang pertama kita akan mempelajari kuantitas dan distribusi penduduk dalam suatu daerah, kemudian menjelaskan pertumbuhan di masa lampau, penurunannya dan persebarannya sebaik-baiknya dan dengan data yang tersedia, kemudian mengembangkan hubungan sebab akibat antara perkembangan penduduk dengan berbagai aspek organisasi sosial. Ya, yang keempat, mencoba meramalkan pertumbuhan penduduk di masa yang akan datang dan kemungkinan-kemungkinan konsekuensinya. Nah, ini tujuan dari belajar demografi. Jadi kita memang tidak terlepas dari yang namanya angka, kemudian statistik dan matematika. Jadi kita akan melakukan proyeksi-proyeksi yang terkait dengan komponen yang tadi sudah dijelaskan sebelumnya, yaitu komponen utamanya kelahiran, kematian, dan perpindahan penduduk. Nah, nanti kita akan lihat bagaimana relasinya dengan kesehatan masyarakat. Nah, jadi demografi dan kesehatan masyarakat ini sangat terkait, di mana kalau kita melakukan penelitian-penelitian dalam bidang kesehatan, maka faktor-faktor demografi ini harus kita lihat, yaitu biasanya kita usia, kemudian tinggalnya di mana, kemudian jenis kelaminnya, ya, apakah dia kelompok usia lanjut usia atau bawah 5 tahun, itu menjadi penting. Jadi ini faktor-faktor penentu dalam hal pengamatan kesehatan masyarakat. Nah, demografi itu mempengaruhi kesehatan masyarakat juga mempengaruhi terhadap demografi. Jadi kalau misalnya kelahiran misalnya nih kelahirannya banyak misalnya, atau kita kaitkan dengan ini ya, dengan bonus demografi, terkait bonus demografi di mana kita akan mengalami bonus demografi di mana akan lebih banyak usia penduduk yang produktif. Tetapi pada satu sisi kita dihadapkan kepada banyaknya anak-anak dengan kelahiran berat badan lahir rendah misalnya. Nah, kalau anak-anak ini kemudian bertumbuh menjadi stunting, maka ini akan menjadi masalah kesehatan masyarakat dan pada akhirnya mempengaruhi terhadap kualitas generasi penerus bangsa kita. Nah, ini kaitannya nih antara kesehatan masyarakat dengan demografi, di mana dari sisi ilmu kesehatan masyarakat itu akan membantu bagaimana caranya memikirkan bahwa generasi-generasi yang kelahiran ini dapat melahirkan anak-anak yang sehat, anak-anak yang berkualitas, yang memiliki gizi yang cukup sehingga bertumbuh menjadi anggota penduduk yang berkualitas juga hidupnya sehingga menjadi generasi muda yang produktif. Begitu juga misalnya dengan migrasi. Misalkan dalam suatu bencana terjadi perpindahan penduduk yang memang tidak natural ya, jadi terpaksa harus berpindah. Di dalam perpindahan ini akan ada masalah kesehatan masyarakat nih. Nah, di situ di dalamnya kesehatan masyarakat berfungsi. Gimana caranya makanannya tercukupi, kebersihannya tetap terjaga, kemudian bagaimana caranya penyakit-penyakit infeksi tidak terjadi gitu ya. Jadi kebersihan lingkungan, kebersihan diri. Jadi antara kesehatan masyarakat dan demografi ini erat kaitannya. Oleh karena itu, makanya S1 Kesehatan Masyarakat atau Sarjana Kesehatan Masyarakat harus tahu bagaimana menghitung
atau memberikan gambaran secara demografi bagaimana dengan natalitas, fertilitas, kemudian mortalitas dan juga migrasi. Jadi ini penting untuk kita membuat proyeksi-proyeksi ke depan, gimana efeknya terhadap kesehatan masyarakat. Kira-kira kayak begitu ya. Jadi ini berpengaruh sekali. Nah, ini kita lihat dalam bagan yang saya tampilkan ini, kita lihat bagaimana kaitannya variabel demografi dengan variabel dari disiplin lain. Jadi variabel demografi seperti karakteristik penduduk, jumlah penduduk, komposisi penduduk, itu saling mempengaruhi dengan proses demografi yaitu kematian, kelahiran, dan migrasi. Jadi kematian ini pasti secara langsung itu mempengaruhi variabel demografi, kematian, kelahiran, migrasi ya ini ya. Nah, apa nih faktor-faktor seperti sosiologi, antropologi, ini disiplin lain ya, ekonomi, geografi, biologi, kesehatan itu saling mempengaruhi terhadap variabel demografi dan proses demografi ini. Jadi dalam satu lingkup yang besar, di mana dalam variabel demografi ini sendiri, tetapi dalam lingkup yang besar ini saling mempengaruhi terhadap disiplin yang lain. Seperti tadi saya sebutkan, sosiologi, antropologi, ekonomi, geografi, dan termasuk juga kesehatan. Jadi ini akan saling mempengaruhi. Nah, bagaimana realnya kita akan mempelajari pada waktu-waktu ke depan. Seperti yang sudah disampaikan dalam silabus, kita akan mempelajari ini bagaimana menghitung angka kematian, bagaimana suatu kejadian penyakit mempengaruhi angka kematian. Dan juga kita akan mempelajari bagaimana menghitung angka harapan hidup ya. Jadi angka harapan hidup ini bukan hanya sekedar angka. Jadi kita dapat melakukan proyeksi-proyeksi ke depan dan juga intervensi kesehatan masyarakat yang tepat dalam kebijakan-kebijakan kesehatan masyarakat. Nah, ini kira-kira yang akan saya sampaikan pada video kali ini. Jika ada pertanyaan dari teman-teman sekalian, kita akan bahas di dalam perkuliahan kita pada hari Kamis, atau mungkin bisa bertanya Pak Tris yang akan masuk pada minggu depan. Dan kita ada tugas, ini adalah buku yang saya gunakan, di mana di dalamnya memang ada yang terbaru, ada juga saya pakai pada tahun 2003 ya dari Prof. Ida Bagus Mantra, dan juga pada pengantar ilmu kependudukan tahun 2002 edisi revisi, dan yang terbaru ada pengantar ilmu kependudukan dari Imelda Hutasoid dan juga Profesor Dr. Agus Irianto dan Friyatmi. Teman-teman bisa membeli buku ini, kemungkinan ini sebagian besar dijual di Tokopedia. Ini penting setidaknya punya salah satu bukunya, sebab ini akan kita gunakan juga sampai kita lulus juga kita perlu tahu beberapa ukuran terkait dengan kelahiran, kematian, dan juga perpindahan penduduk. Jadi nanti akan ada tugas kelompok. Yang pertama, mencari berita surat kabar online terkait kependudukan dan kesehatan. Jadi hanya mencari berita ya, tampilkan di dalam PowerPoint. Ini tugas kelompok, jadi saya berharap sudah dibagi kelompoknya. Kemudian dikumpulkan hari Rabu 15 Februari kepada ketua kelas, lalu dikirimkan ke saya. Demikian kuliah hari ini. Kalau ada pertanyaan bisa disampaikan pada sesi minggu depan pada hari Kamis. Salam sehat.